Pernah nggak sih Anda merasa terlalu kotor atau mungkin nggak cukup baik gitu untuk datang kepada Tuhan? Mungkin Anda pernah kejebak dalam pikiran kayak gini. Nanti deh, kalau hidupku udah lebih beres. Kalau aku udah bisa berhenti dari kebiasaan buruk ini, nah baru aku akan benar-benar berdoa, baru aku layak ke gereja. Oh, itu perasaan yang sangat umum. Dan jujur aja, itu logis banget dari sudut pandang kita sebagai manusia kan? Betul. Kita tuh punya dorongan alami untuk menampilkan versi diri kita yang terbaik. Yang udah dipoles di hadapan siapapun yang kita hormati. Apalagi di hadapan Tuhan. Nggak mau kelihatan jeleknya ya? Tentu, kita nggak mau datang dengan tangan kosong atau dengan muka yang ya penuh lumpur gitu. Tepat sekali. Kita ngerasa harus beres-beres dulu. Tapi ironisnya, ada satu pernyataan dari Yesus yang nggak cuma menantang logika itu, tapi benar-benar membalikannya 180 derajat. Nah, itu dia. Dan hari ini kita akan coba gali lebih dalam satu ayat saja. Markus 2 ayat 17 dari beberapa terjemahan Alkitab yang Anda bagikan. Kita akan lihat gimana perbedaan-perbedaan kecil dalam pilihan kata bisa membuka pemahaman yang wow, mengubah hidup. Betul, betul. Misi kita bersama adalah untuk benar-benar paham siapa sih target audiens Yesus yang sesungguhnya dan apa artinya itu buat Anda, terutama di hari-hari di mana Anda merasa paling jauh dan paling nggak layak. Jadi mari kita mulai dari inti masalahnya ya. Ada paradoks orang suci ini, kecenderungan kita untuk mau tampil sempurna sebelum menghadap Tuhan. Saya sering bayanginnya tuh kayak gini, kita mau bersih-bersih rumah habis-habisan, sedot debu, ngepel, lap semua jendela, sebelum asisten rumah tangga yang kita bayar untuk bersih-bersih itu datang. Kalau dipikir-pikir, itu kan konyol banget. Terdengar absurd memang. Tapi analogi itu, wah, kena banget. Kita melakukan hal yang persis sama secara spiritual. Bener. Kita coba bersihin dosa kita sendiri. Janji akan jadi lebih baik pakai kekuatan sendiri sebelum datang ke Dia yang justru sumber dari pengampunan dan pembersihan itu. Niatnya mungkin baik ya, mungkin rasa hormat atau gimana. Niatnya mungkin baik, betul. Tapi rasa hormat yang keliru ini justru membangun sebuah tembok besar yang menghalangi kita dari hubungan yang sejati. Dan tembok itu rasanya dingin dan tinggi banget. Makin kita coba panjat sendiri, makin kita capek dan ngerasa gagal. Benar. Dan yang membuat ayat ini begitu kuat adalah konteksnya. Ini bukan pernyataan yang Yesus lontarkan di ruang hampa. Oh, ada ceritanya ya? Ada banget. Ini adalah sebuah respon tajam terhadap sebuah kritik. Para pemuka agama, orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat Yesus lagi makan bareng sekelompok orang yang dianggap sampah masyarakat waktu itu. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu ya? Tepat, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Saya penasaran, kenapa pemungut cukai itu dibenci banget sih? Apa yang bikin mereka ada di kasta sosial paling rendah? Nah, ini detail yang penting. Pemungut cukai itu bukan sekedar petugas pajak biasa. Mereka itu orang Yahudi yang kerja untuk penjajah Romawi. Oh, jadi dianggap pengkhianat? Betul sekali. Di mata masyarakat, mereka itu pengkhianat bangsa. Lebih parah lagi, sistemnya memungkinkan mereka untuk memungut lebih dari yang seharusnya. Mereka dikenal korup, memeras bangsanya sendiri untuk memperkaya diri dan melayani musuh. Jadi bagi orang Farisi, makan semeja dengan mereka itu tindakan yang, menjijikan, menajiskan secara ritual dan sosial. Jadi waktu mereka nanya, kenapa gurumu makan dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, itu bukan pertanyaan biasa. Bukan sama sekali. Itu sebuah tuduhan, sebuah serangan terhadap reputasi dan kesucian Yesus. Dan jawaban Yesus di ayat 17 ini bukan sekedar pembelaan diri. Ini adalah sebuah manifesto, sebuah deklarasi misi yang menghancurkan sistem kasta spiritual yang mereka bangun. Wow. Mentalitas eksklusif yang memisahkan si suci dari si pendosa, itulah penyakit yang sedang Yesus coba sembuhkan. Dan mentalitas itu sayangnya masih hidup banget sampai sekarang ya. Dampaknya terasa sekali. Secara emosional, ini melahirkan rasa malu yang konstan. Perasaan bersalah yang kayaknya nggak pernah benar-benar hilang. Kita hidup dalam kecemasan, takut ketahuan aslinya kayak apa, selalu merasa aku nggak akan pernah cukup baik. Dan perasaan itu kemudian merembat ke ranah sosial kan? Di komunitas, di gereja, ini menciptakan budaya kepura-puraan. Semua orang pakai topeng rohani. Betul-betul, topeng rohani. Kita belajar bahasa-bahasa rohani yang tepat, kita senyum dan bilang puji Tuhan, padahal di dalam hati kita lagi hancur lebur dan teriak minta tolong.
Saya jadi ingat masa-masa awal saya di gereja. Rasanya semua orang udah punya jawaban yang benar, hidup mereka kelihatan lurus dan rapi banget. Ya. Saya terlalu takut untuk nanya atau ngaku kalau saya lagi ragu atau lagi bergumul dengan dosa yang sama berulang-ulang. Rasanya kayak saya satu-satunya yang rusak di ruangan yang penuh orang utuh. Persis. Dan topeng itu punya efek samping yang bahaya. Kita jadi gampang menghakimi. Karena kita sibuk jaga topeng kita sendiri, kita mulai ngukur orang lain dari penampilan luarnya. Wah, bener juga. Kita lihat seseorang yang jatuh. Dan diam-diam di dalam hati ada sedikit rasa superioritas. Syukurlah, aku nggak separah dia. Ini racun yang mematikan bagi komunitas yang seharusnya didasari oleh kasih karunia. Secara spiritual, akhirnya apa yang terjadi? Hubungan yang jujur dan otentik dengan Tuhan jadi mustahil. Tuhan terasa kayak atasan yang galak. Auditor surgawi. Iya, auditor surgawi yang siap dengan papan klipnya untuk mencatat setiap kesalahan kita. Dia terasa jauh dan menuntut, bukan dekat dan memulihkan. Nah, disinilah salah satu terjemahan yang Anda berikan, jadi begitu menusuk. Versi Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Gimana bunyinya? bunyinya gini, "Aku datang bukannya untuk memanggil orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang yang dianggap hina." Wow, menganggap dirinya sudah baik. Itu frasa yang benar-benar mengubah permainan. Fokusnya jadi geser. Geser total. Menurut terjemahan ini, masalah utamanya bukanlah sekedar dikotomi antara orang benar versus orang berdosa. Tapi, Yesus menyoroti sebuah penyakit spiritual yang jauh lebih subtil dan berbahaya, kesombongan rohani. Orang-orang Farisi itu, mereka nggak lihat diri mereka sebagai orang berdosa. Mereka lihat diri mereka sebagai orang yang sudah baik. dan justru itu masalahnya. Justru perasaan sudah baik itulah yang membuat mereka buta terhadap kebutuhan mereka akan seorang dokter. Jadi menurut Yesus, penyakit yang paling parah itu bukan keberdosaan itu sendiri, tapi ketidaksadaran bahwa kita sakit. Tepat. Karena kalau Anda nggak sadar Anda sakit, Anda nggak akan pernah cari dokter. Kesombongan rohani membuat kita merasa mandiri secara spiritual. Merasa bisa sendiri. Merasa bisa menyembuhkan diri sendiri, atau lebih parah lagi, merasa nggak ada yang perlu disembuhkan. Justru pengakuan akan kehinaan atau sakit itulah yang jadi pintu masuk untuk mengalami kasih karunia-Nya. Oke, ini benar-benar mengubah cara kita memandang segalanya. Yesus mendengar kritik mereka, dan responsnya bukan menyangkal, oh mereka nggak seburuk itu. Bukan. Enggak, ia justru pakai kondisi mereka sebagai dasar dari sebuah analogi yang brilian. Ini membawa kita pada solusi radikal yang ia tawarkan. Poin pertama, Tuhan memposisikan dirinya sebagai dokter, bukan penghukum. Dokter, bukan hakim. Ayat itu bilang bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Sebuah analogi yang sederhana tapi maknanya dalam banget. Coba kita pikirkan peran seorang dokter. Fungsi fundamental seorang dokter itu kan mendiagnosis dan menyembuhkan penyakit. Betul. Dokter itu nggak menghakimi pasien karena penyakitnya. Anda nggak akan datang ke UGD dengan patah tulang terus disambut omelan, kenapa kamu bisa jatuh, ceroboh banget. Tentu enggak, mereka akan langsung fokus ke lukanya, ronsgan, pasang gips. Fokusnya pemulihan. Persis. Jadi dengan pakai analogi dokter ini, apakah Yesus sebenarnya sedang mengubah total definisi dosa dari sebuah kejahatan yang harus dihukum menjadi sebuah penyakit yang butuh disembuhkan? Saya rasa itu implikasi yang kuat banget. Tentu dosa punya konsekuensi, sama kayak penyakit. Tapi fokus utama Yesus bukanlah pada penghukuman, Melainkan, pada penyembuhan. Dia datang sebagai tabib agung. Ini berarti keadaan kita yang sakit karena dosa, yang hancur, yang berantakan, itu bukan alasan Tuhan nolak kita. justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Itulah alasan utama kedatangannya. Keberdosaan kita adalah alasan dia meninggalkan surga dan datang ke dunia. Ini mengarah langsung ke poin kedua yang logis banget. Kalau Yesus adalah dokter untuk orang sakit, maka keadaan sakit itu sendiri adalah kualifikasi kita, bukan diskualifikasi. Persis. Itu adalah pembalikan total dari cara berpikir duniawi dan religius. Dunia bilang, beresin dirimu, baru kamu akan diterima. Agama yang kaku juga bilang, patuhi semua aturan ini baru kamu layak. Betul. Tapi Yesus bilang, datanglah dalam keadaanmu yang berantakan itu. Kehancuranmu adalah tiket masukmu. Pengakuanmu bahwa kamu tidak sanggup sendiri adalah undangan terbuka dariku. Jadi langkah pertama dan terpenting untuk mengalami penyembuhan darinya bukanlah mencoba menjadi sehat, tapi dengan jujur dan rendah hati mengakui, saya sakit, saya butuh pertolongan. Dan pengakuan ini bukan tanda kelemahan ya.
Bukan, justru ini titik awal dari kekuatan sejati. Ini ngingetin saya sama sebuah ilustrasi yang agak gamblang ya. Bayangin Anda punya luka yang dalam di tangan, dan luka itu mulai infeksi, bernanah. Oke, Apa Anda akan bungkus rapat-rapat, semprotin parfum, dan sembunyiin dari dokter karena Anda malu dengan baunya dan penampilannya yang menjijikan? ya enggak lah, bahaya itu. Tentu enggak. Anda justru akan datang ke dokter, buka perbannya dan nunjukin dengan jelas, "Dok, tolong obati ini. Ini sakit banget dan makin parah." Analogi yang kuat banget dan sangat relevan. Karena itulah yang sering kita lakukan kepada Tuhan. Kita sembunyikan nanah spiritual kita. Betul. Kepahitan yang kita simpan bertahun-tahun, kecanduan yang memalukan, luka batin dari masa lalu, kita sembunyikan. Karena kita malu, kita takut dihakimi. Padahal, Kita sedang menyembunyikan luka kita dari satu-satunya pribadi yang punya obatnya. Dia nggak jijik dengan luka kita. Dia justru ingin membersihkan dan menyembuhkannya. tapi ini bukan berarti dia bilang, "Gak apa-apa, biarin aja lukanya bernanah terus." Ini bukan penerimaan yang pasif kan? Tepat. Saya perhatikan ada beberapa terjemahan yang nambahin satu kata kunci yang penting banget di akhir ayat itu. Nah, disinilah letak kedalaman dari panggilan Yesus. Ini membawa kita ke poin ketiga yang krusial. Panggilannya adalah untuk pertobatan, bukan sekedar penerimaan dosa. Oke, Beberapa terjemahan menyoroti hal ini dengan sangat eksplisit, dan ini nggak boleh kita lewatkan. Misalnya, Alkitab Terjemahan Sederhana Indonesia, bunyinya gimana? bunyinya, "Aku datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat." Supaya bertobat. Ada tujuan yang jelas di sana. Sangat jelas. Begitu juga versi MLT tahun 2008 yang bilang, memanggil yang berdosa ke dalam pertobatan. Ini bagian yang penting banget dari kabar baik. Kenapa penting? Karena Yesus nggak sedang bilang, kamu sakit, nggak apa-apa, tetaplah sakit, yang penting kamu tahu aku mengasihimu. Bukan gitu. Panggilannya adalah undangan untuk sembuh. Oke. Sang dokter datang bukan untuk bikin pasien nyaman dengan penyakitnya, tapi untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, mungkin operasi yang menyakitkan, kasih resep yang pahit, untuk menuntun pasien menuju kesembuhan total. Jadi kata pertobatan itu seharusnya nggak kita lihat sebagai kata yang menakutkan atau menghakimi, Sama sekali bukan. tapi sebagai kata yang penuh harapan. Itu adalah proses penyembuhannya. Tepat. Pertobatan itu sering disalahartikan sebagai sekedar merasa bersalah atau menyesal. Tapi secara alkitabiah, artinya jauh lebih dalam. Itu metanoia. Metanoia. Sebuah perubahan total dalam cara berpikir yang kemudian menghasilkan perubahan hati dan perubahan arah hidup. Jadi, ini adalah undangan yang paling penuh kasih. Yesus memanggil kita apa adanya, dalam segala kekacauan kita. Tapi Dia terlalu mengasihi kita untuk membiarkan kita tetap apa adanya. Dia ingin kita sembuh. Dia ingin kita menjadi utuh. Ini benar-benar mengubah segalanya. Dari perasaan harus sempurna jadi undangan untuk yang tidak sempurna. Dari penghakiman jadi penyembuhan. Dari rasa malu jadi harapan. Betul. Jadi kalau kita coba tarik benang merah dari semua ini, ada beberapa pemahaman kunci yang bisa kita bawa pulang. Pertama, dan ini mungkin yang paling membebaskan, berhentilah mencoba membersihkan diri Anda sendiri sebelum datang ke Tuhan. Top. Upaya itu bukan cuma melelahkan, tapi juga keliru. Itu kayak mencoba nyembuhin patah tulangmu sendiri sebelum ke dokter. Sebuah kesia-siaan yang didasari oleh kesombongan atau rasa malu. Kita harus lepaskan itu. Kedua, kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap kelemahan kita. Perasaan gak layak, hancur, dan sakit itu bukanlah diskualifikasi. Bukan sama sekali. Justru itulah kualifikasi Anda. Itulah tiket masuk untuk bertemu dengan Sang Dokter Agung. Pengakuan jujur akan kebutuhan kita adalah awal dari segalanya. Titik nol itulah yang jadi titik awal dari pemulihan sejati. Saat kita berhenti pura-pura kuat, saat itulah kekuatannya mulai bekerja. Dan yang ketiga, kita harus paham tujuan dari panggilannya. Panggilannya bukan untuk bikin kita nyaman dalam keadaan berdosa kita. Ini bukan lisensi untuk terus hidup dalam penyakit. Bukan. Panggilannya adalah undangan untuk sebuah proses penyembuhan total yang disebut pertobatan. Sebuah transformasi dari dalam keluar yang dimungkinkan oleh kasih karunia-Nya. Dia nggak hanya menerima kita, Dia ingin memulihkan kita. Rangkuman yang sangat baik. Dan setelah kita paham semua ini, undangan radikal bagi orang sakit, peran Yesus sebagai tabib, dan tujuan pertobatan, ini akan menyisakan satu pertanyaan yang sangat pribadi untuk Anda pendengar kami.
Sebuah pertanyaan yang mungkin sedikit gak nyaman, tapi sangat perlu untuk direnungkan dengan jujur di hadapan Tuhan. Apa pertanyaan itu? Pertanyaannya ini, bagian mana dari penyakit Anda yang selama ini Anda sembunyikan dari sang tabib? Mungkin itu ketakutan yang terpendam, kebiasaan buruk yang Anda anggap terlalu memalukan untuk diakui, atau luka batin dari masa lalu yang masih bernanah sampai hari ini. Wah, Bagian mana yang Anda tutupi dengan perban kepura-puraan hanya karena Anda merasa terlalu malu atau nggak layak untuk menunjukkannya kepadanya? Ayat ini adalah undangan personal dari Yesus kepada Anda hari ini. Berhentilah bersembunyi, buka perban itu, dan izinkan Dia memulai proses penyembuhannya. oke. Mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.